Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando! Kalau saya lihat ada sedikit pergolakan dalam hal politik, ya, bagaimana seorang pimpinan menjadi target caci maki gitu kan, yang dulu tidak pernah ada. Tetapi menurut saya ini masalah dinamika, bukan transisi. Kalau transisi itu perubahan dari satu perubahan ke perubahan yang baru. Tetapi ini dinamika menuju proses perbaikan yang panjang. Jadi nggak apa-apa, nanti akan ada semacam koreksi-koreksi secara dialektis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, beberapa tahun terakhir Indonesia menghadapi situasi yang tidak sederhana. Tekanan ekonomi global, perang informasi digital, polarisasi politik, melemahnya kepercayaan publik hingga ancaman geopolitik kawasan ini terus bergerak dalam waktu yang bersamaan. Di tengah kondisi itu, muncul sebuah analogi menarik, yaitu Ibu Pertiwi sedang hamil tua. Sebuah metafora bahwa bangsa ini sedang menunggu kelahiran sesuatu, apakah stabilitas baru yang lebih matang atau justru krisis nasional yang lebih kompleks. Hari ini publik melihat banyak paradoks. Pemerintah juga terlihat kuat secara struktur, tetapi sering kewalahan menghadapi persepsi publik. Di mana juga teknologi ini berkembang cepat, tetapi ruang digital juga semakin gaduh. Ekonomi tumbuh, namun ketimpangan dan keresahan sosial masih juga terasa. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan besarnya adalah apakah Indonesia sedang memasuki fase konsolidasi menuju negara yang lebih kuat, atau justru sedang berdiri di ambang turbulensi sosial politik yang baru. Untuk mendiskusikan isu ini sudah bergabung lagi bersama kami ada Pak Yudi melalui via Zoom. Assalamualaikum Bapak, terima kasih sudah mau bergabung lagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Nah, Pak, gimana nih Pak menurut Pak Yudi membaca tema diskusi kita hari ini Pak? Atau situasinya lagi seperti apa kalau Bapak melihat? Iya, jadi memang ini kalau saya lihat ada sedikit pergolakan dalam hal politik, ya, bagaimana seorang pimpinan menjadi target caci maki gitu kan, yang dulu tidak pernah ada. Tetapi menurut saya ini masalah dinamika, bukan transisi. Kalau transisi itu dari satu perubahan ke perubahan yang baru. Tetapi ini dinamika menuju proses perbaikan yang panjang. Jadi nggak apa-apa, nanti akan ada semacam koreksi-koreksi secara dialektis. Oke, berarti apakah itu artinya Indonesia itu ada di fase transisi yang nantinya akan menentukan arah masa depan bangsa atau seperti apa Pak? Iya betul, jadi tetap kita akan menjadi mengarah pada seperti yang kita cita-citakan sebagai bangsa yang besar, bangsa yang makmur, sejahtera, itu akan mengarah ke sana. Nah, ini prosesnya ada perselisihan yang tidak kunjung selesai, misalnya antara tokoh-tokoh politik, itu bagian dari dinamika dalam proses tersebut, demikian. Oke, baik Pak. Nah, meskipun dengan adanya dinamika ini Pak, menurut analisa Pak Yudi, kenapa publik saat ini mudah cemas gitu ya, mudah marah dan terpolarisasi di era digital hari ini Pak? Kira-kira kenapa Pak? Ya, kalau marah cemas itu persoalan psikologi massa ya, atau yang biasanya sederhana akibat dari adanya gap antara harapan dan kenyataan, sehingga menumbuhkan kekhawatiran. Kekhawatiran ini menjadi masyarakat menjadi sangat sensitif gitu. Oke. Tetapi itu kan tadi dari sisi masyarakat ya Pak. Tapi bagaimana kalau dari mungkin pola komunikasi yang terjalankan gitu ya? Apakah pemerintah hari ini sedang mengalami krisis komunikasi publik juga Pak? Atau bahkan krisis kebijakan? Bagaimana Bapak melihatnya? Iya betul, ini sebuah rangkaian, jadi tidak bisa dipisahkan antara krisis kebijakan
pola komunikasi, bahkan ancaman-ancaman psychological warfare, Yap. itu tidak bisa dipisahkan, sehingga jadi masyarakat yang cemas, galau, gampang marah, amuk massa, itu akibat dari psychological warfare yang menjadi target masyarakat, yang menjadikan masyarakat sebagai target, kan gitu. Oke. Jadi persoalannya ada di komunikasinya. Jadi kalau dibilang krisis komunikasi, ya memang betul. Jadi semua kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik. Nah, karena komunikasinya nggak baik, tidak counter terhadap operasi psikologi, maka masyarakat menjadi panik, gampang cemas, demikian. Oke, berarti bisa dibilang kepercayaan publik itu bisa tidak Pak menjadi komoditas politik paling mahal, khususnya di era media sosial, kan tadi Bapak mengatakan menjadi target gitu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi karena komunikasi yang salah, masyarakat tidak percaya. Sementara dia punya harapan besar, kenyataannya rendah, gitu, kecil. Kenyataannya kecil. Jadi gap antara harapan dan kenyataan ini menumbuhkan kekhawatiran. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan. Bagaimana supaya sesungguhnya harapan ini tidak usah terlalu tinggi dan kenyataannya sesungguhnya tidak kecil seperti yang mereka rasakan. Iya. Oke Pak. Pak, kalau ini kan kita di era derasnya informasi juga kan. Mengapa isu-isu kecil gitu ya yang misalkan bertebaran di media sosial ini bisa berkembang menjadi kegaduhan nasional gitu, karena mungkin tadi masyarakat ikut terpancing dan sebagainya. Iya, justru karena ini era informasi, Bu. Jadi media-media sosial menjadi penting sehingga apa-apa yang kecil bisa cepat viral. Kalau dulu orang nggak tahu, karena nggak ada kabar kan. Sekarang ini semua orang di dusun-dusun kecil semua tahu dan cepat viral. Ini yang menyebabkan masyarakat jadi gampang terpengaruh, demikian. Kalau memang seperti itu, kan sudah tahu ya Pak ya bahwa mungkin masyarakat kita ini gampang terpancing dan sebagainya. Apakah Indonesia ini sebenarnya punya tidak sih Pak sistem deteksi dini sosial dan digital gitu ya yang cukup kuat untuk yaitu menghadapi perang informasi? Itu kan termasuk perang informasi kan Pak, apa yang viral terus akhirnya gaduh misalnya seperti itu. Punya nggak sih Pak Indonesia sistem untuk deteksi seperti itu? Sistem deteksi secara teknologi itu saya kira kita sudah ketinggalan jauh. Tapi bonus demografi, kita memiliki populasi dan SDM yang sangat besar. Jadi ada dibagi dua, ada secara teknologi atau secara human. Bonus demografi ini kita memiliki human yang besar, jaringan populasi yang bagus. Kalau dikelola dengan bagus, dia akan memberikan deteksi dini yang bagus. Saya teringat zaman Orde Baru ini, Bu. Zaman Orde Baru itu dari ada Karang Taruna, ada Kelompok Pencapir, ada Posyandu, ada PKK, semua itu aktif dan saling mengkait. Bagian dari infrastruktur masyarakat untuk deteksi dini, Bu. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, kita langsung mereka ini dengan sosial budaya kita, demikian, Bu. Oke, baik Pak. Nah Pak, tadi Pak Yudi kan sempat menyampaikan tentang adanya bonus demografi kan. Di tengah bonus demografi dan kemajuan teknologi tadi Pak, apakah justru generasi muda Indonesia ini sedang dipersiapkan menjadi solusi atau justru jadi korban polarisasi Pak, kalau Bapak melihat arahnya hari ini? Ya, sesungguhnya sistem yang harus dibangun oleh penguasa ini menjadikan generasi muda dipersiapkan untuk ke depan. Dengan memberi informasi, dipersiapkan kalau bicara kompetensi ada skill knowledge, itu disiapkan untuk depan. Nah, kenyataannya sekarang ini mereka itu malah menjadi korban kekuasaan, jadi perebutan kekuasaan atau disebut polarisasi ya. Demikian. Tapi sebenarnya
kira-kira aja ya Pak, prediksi ya gitu. Bisa tidak generasi muda kita ini diarahkan dan diharapkan untuk menjadi, ya dipersiapkan lah menjadi solusi itu gitu Pak? Atau sebenarnya masih kecil harapannya? Bisa sekali, Bu. Jadi kita ini hanya lupa diri saja kita ini. Setelah reformasi, kita kayak lupa diri. Kemudian semua menjadi pintar semua. Demokrasi menjadi kebablasan. Padahal kalau kita kembali tolok ukur Pancasila, kita menjadi baik kembali, Bu. Itu. Jadi Pancasila ini aja yang dibikin jangan menjemukan. Sekarang ini anak-anak males menghafal Pancasila. Bahkan yang anak-anak muda juga males. Pancasila membosankan. Itu sesungguhnya ada nilai-nilai yang harus dipahami sehingga mereka menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Demikian. Betul, karena mungkin saya sering pernah ya mendengar obrolan-obrolan gitu ya. Mungkin bagi mereka tidak sepenting itu Pak untuk memaknai ideologi Pancasila, atau jadi kalau misalnya sudah seperti itu, apa yang seharusnya dibenahi atau dilakukan gitu Pak, paling tidak oleh pemerintah mungkin atau oleh sekolah, bagaimana Pak? Iya betul. Jadi ini memang harus sekolah yang harus bicara. Jadi ini persoalan sejarah. Jadi kalau kita tilik sejarah ke belakang, zaman Orde Baru menyalahkan Soekarno. Padahal Soekarno itu yang menggali Pancasila. Kenapa digali? Bagaimana Soekarno itu menjadi penengah di antara dua konflik besar, ya, konflik kapitalisme dan komunisme. Soekarno membangun jembatan di antara keduanya. Tetapi itu tentu ditolak oleh sekelompok masyarakat di kita sebagai itu tidak mungkin karena orang-orang agama tentu menolak komunisme karena komunisme itu ateis. Tapi dari sisi nilai-nilai ada hal-hal yang perlu kita semacam adopsi kan gitu. Kebersamaannya kita adopsi, ya kan, egalitarian atau fraternity, ya itu kita adopsi. Tentu ketuhanannya harus kita tekankan kembali bahwa Indonesia ini masyarakat yang bertuhan gitu. Oke, betul. Baik Pak, berarti di sini juga dalam konteks stabilitas juga ya, berarti Pancasila itu seharusnya berperan sangat besar ya Pak ya? Betul, jadi Pancasila besar sekali Bu. Jadi saya ingin kembalikan tadi Bu Naura sampaikan peran sekolah sangat penting untuk memperbaiki sejarah. Janganlah menanamkan dendam dari pemimpin yang satu ke pemimpin yang lain, ya kan? Bagaimanapun salah atau jelek buruk dia pemimpin kita sudah. Kan gitu, itu kodratis sifatnya atau given. Dikasih Allah kita pemimpin seperti itu. Jangan kemudian dihujat habis ya, seperti nasib Pak Jokowi ini kan memimpin 10 tahun dihujat ini kan. Saya sendiri wah kok tega orang itu bicara begitu ya kan. Jadi Pak. Sekarang Pak Prabowo harus kita dukung, biar aja nggak apa-apa dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Demikian Bu. Oke, baik Pak Yudi. Pak, kembali lagi terkait peran ya Pak ya. Kalau untuk media atau akademisi, bahkan mungkin kalau di era digital sekarang ada influencer ya Pak ya. Ini seberapa penting peran mereka dalam menjaga stabilitas persepsi publik, karena kan sebenarnya peran mereka itu juga sangat berpengaruh ya Pak. Bagaimana Pak? Iya, jadi memang dalam dunia informasi saat ini, zaman yang informasi artinya peran informasi sangat penting. Peran yang memainkan informasi itu adalah influencer sifatnya. Cuman influencer itu harus sifat tim kalau kita mau bikin semacam bagaimana kita upaya membuat persepsi massa itu menjadi baik atau positif, tidak bisa dilakukan oleh kepentingan seseorang, kepentingan politik seseorang saja. Sendiri, iya. Tetapi harus dibentuk tim. Dari semua akan bicara, baik media cetak, elektronik, mimbar-mimbar, seminar-seminar, kampus, semua bicara tema yang sama. Itu namanya influencer. Nah, sekarang influencer diartikan hanya gerakan orang per orang untuk kepentingan pribadi, ya itu saya kira
jadi tidak bagus Bu ya. Iya ya. Jadi pesannya tidak sampai nih ya Pak ya sebenarnya. Iya, Karena tidak sedih sampai sendiri. Bu. Iya betul. Penularan. Karena memang dilihat pada hari ini misalkan ada konten atau misalkan pesan yang ingin disampaikan terkait edukasi atau informasi lah ya Pak paling tidak tentang isu-isu penting itu memang mungkin lebih cenderung untuk lebih ke pribadi gitu ya Pak. Jadi memang seharusnya dibentuk tim ya Pak atau komunitas lah ya Pak ya influencer untuk Jadi kepentingan pribadi atau suka disebut hedonisme yang dikembangkan ini bagian dari cognitive warfare yang disampaikan tadi. Cognitive warfare ini akan menumbuhkan hedonisme Iya, sehingga masyarakat Indonesia menjadi masuk dalam sistem namanya logical fallacy namanya. Jadi ya, sesat pikir. Jadi didasari oleh kepentingan pribadi, baik itu kekuasaan atau ekonomi, mereka menjadi tidak memikirkan orang lain gitu. oh iya betul betul Pak. Itu masuk akal sih Pak sebenarnya kalau untuk melihat fenomena hari ini ya kalau untuk influencer. Oke baik Pak. Kalau untuk kalau untuk peran media Pak seperti apa? Apakah sudah cukup baik atau masih kurang juga Pak? Peran media tentu akan bergeser. Dulu memang Hmm, media cetak yang lebih berperan kan. ya. Saat ini kemudian media televisi berperan. Saat ini Hmm. semua orang pegang HP, Pegang HP. semua bicara TikTok atau Facebook atau Hmm. apa itu yang lebih berperan. Jadi Iya, bagaimana kita memainkan sebuah tim, memainkan informasi yang sifatnya bagus atau baik untuk kepentingan masyarakat itu aja Bu. betul. Iya iya, karena memang kalau untuk hari ini media semua juga bertransformasi juga kan Pak akhirnya ke digital karena semua orang masyarakat udah eh, mencari berita itu di sosmed ya, udah bukan di media cetak lagi yang tulisannya mungkin cukup panjang gitu ya Pak ya. Jadi mereka mencari yang lebih praktis seperti itu. Oke baik Pak. Sebetulnya media itu ada 4 leveling ya, kalau boleh saya sampaikan 4 leveling dalam pelaku media. Satu news reader namanya. News reader ini hanya membaca saja. Kalau dulu memang orang-orang membaca berita kemudian menyampaikan dari mulut ke mulut setelah Iya baca iya. koran. News reader saja. Iya. Kemudian news writer, dia jadi wartawan, dia menulis berita, ya kan? Betul. News writer. Naik levelnya dia menjadi news newsmaker. Dia memberi misalnya dia ingin sepatunya laku, dia bikin cerita Ya. supaya orang tertarik dengan sepatu model ini. Itu newsmaker namanya. Ya. Nah, kemudian lagi namanya news player. Ini yang berbahaya. Jadi kita belum nyampe ke tingkat news player di global ini. Nah, Oke Pak. baiknya kita harus membangun tim untuk bisa membangun bagaimana budaya Indonesia ini memiliki nilai luhur yang bisa dijual secara global. Ini belum Iya. ada kan gitu. News player Oh. yang memainkan Indonesia punya kelebihan dalam nilai-nilai budaya. Betul. Oh iya, maksudnya ada satu hal yang seharusnya ditonjolkan dari negara kita ya Pak ya, melalui peran media itu. Ya itu masih masih minim ya Pak ya, hingga hari ini ya. Karena saya lihat belum ada pimpinan yang mencoba menggali atau bertanya dari mana dimulainya, kan begitu. Iya, betul Uh, betul Pak. Kali podcast ini bisa menawarkan untuk bisa nanti memulai bagaimana mengembangkan nilai-nilai berbahaya itu secara global. Betul, harapan kita juga seperti itu Pak sebenarnya. Oke, Pak Yudi, kalau untuk stabilitas nasional hari ini, apakah cukup dijaga dengan pendekatan keamanan konvensional saja Pak? Atau mungkin ya itu ya perlu adanya pendekatan komunikasi strategis yang lebih modern atau lebih baru hari ini? Ya, memang pendekatan-pendekatan itu harus terus berubah. Tidak bisa masyarakat semua sudah pintar, semua Ya, bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak sudah bisa kita tekan, diprediksi ya Pak ya? tidak bisa kita dikte, ya, Hmm. tidak bisa kita dikte, kita tekan, tidak bisa. Mereka sudah tahu apa itu benar yang terjadi. Hmm. Bahkan duit pemerintah mereka tahu, kantongnya pemerintah. Jadi nggak bisa dibohongi lagi. Betul, Nah, betul. pendekatan ini dijadikan dasar untuk pendekatan yang lebih modern, tidak konvensional. Ya, gitu. Oke, baik Pak. Seharusnya harus ada adaptasi pendekatan lain juga ya Pak ya. Jadi memang
take and give antara masyarakat dengan pemerintah kalau ingin mengendalikan masyarakat ini. Karena dalam konteks intelijen yang saya pelajari, security atau pengamanan pun ada dua jenisnya, ada protective security, ada detective security. Nah, ini pun harus dikembangkan. Ini tidak hanya kita bicara protective security, represif, jadi kita terjebak dalam kepentingan yang sifatnya sebentar. Sebentar. Gitu. Iya, betul Pak. Nah Pak, kalau misalnya masalah respon ya, kan saat ini mungkin kita melihat banyak isu yang sedang terjadi di Indonesia juga. Bagaimana seharusnya negara itu merespon kritik publik tanpa terlihat anti kritik atau represif, Pak? Iya, jadi memang kritik itu ada yang asal-asalan, ada yang benar. Jadi tidak semua kritik itu salah. Nah, jadi dua pihak, yang kritik dan yang dikritik harus menempatkan substansi kritik ini secara objektif. Kalau itu hanya rumor atau gosip atau isu, harus di-counter dengan fakta, selesai. Kalau itu gosip, antem dengan fakta, selesai. Tetapi kalau itu kritik yang sifatnya membangun, harus kita terima gitu. Demikian, Bu. Betul. Tapi tampaknya mungkin sekarang belum seimbang ya Pak ya, antara menerima dan menetralkan, atau maksudnya diargumentasikan dengan fakta lagi, itu sepertinya belum banyak yang terjadi seperti itu gitu. Oke, Pak. Betul sekali. Jadi memang harus banyak terus berproses untuk menjadi terus lebih baik. Gak apa-apa. Nanti barangkali podcast seperti ini justru memberikan informasi yang supaya menjadi pelajaran buat yang sedang menjalankan kekuasaan. Betul Pak. Oke, kalau dari Pak Yudi sendiri, apakah Indonesia ini sedang menuju era stabilitas semu di permukaan tetapi rapuh di dalam gitu? Kelihatannya tenang di permukaan tapi sebenarnya rapuh di dalam. Bapak melihatnya bagaimana, Pak? Ya, sebetulnya tidak begitu juga. Jadi kalau dibilang tenang, kita juga tidak tenang sebetulnya, di permukaan juga tidak tenang. Kalau kita lihat media sosial tiap hari itu orang ribut aja masalah ijazah palsu. Ada aja ya Pak ya setiap hari. Tetapi itu nggak apa-apa. Nanti suatu saat saya yakin dengan demikian nanti orang lebih berhati-hati kan. Tetapi kita harus tetap menghormati semua pemimpin kita gitu. Jangan kita menjadi orang yang kayak mewariskan dendam dari satu ke satu gitu terus, nggak akan selesai dan akhirnya kita menjadi bangsa yang terlambat. Baik Pak. Pak, jika tidak dikelola dengan baik ya, Pak Yudi melihat ancaman terbesar Indonesia 5 tahun ke depan ini bisa berasal dari ekonomi kah, politik, atau perang informasi, Pak? Kira-kira. Ya, saat ini kita ini memang sedang dihadapkan pada persoalan politik. Jadi ada ketidakpuasan kelompok elit terhadap pimpinan nasional, misalnya seperti itu. Dan bagaimana nanti akan terjadi semacam gerakan menolak kekuasaan atau menolak rezim dengan cara-cara yang sifatnya non-konstitusional gitu. Betul. Oke. Baik. Baik Pak Yudi. Bapak, ini mungkin pertanyaan terakhir yang mau saya tanyakan ya Pak. Di tengah dinamika yang terjadi saat ini ya Pak ya, mungkin ada konflik, ada isu-isu yang terjadi juga gitu ya Pak setiap harinya di Indonesia khususnya. Apa indikator bahwa Indonesia ini masih memiliki harapan besar menuju stabilitas baru Pak untuk ke depannya? Dari Pak Yudi. Saya masih meyakini di Indonesia ini, karena saya Muslim, saya yakin masih banyak orang-orang saleh di Indonesia ini yang terus-menerus berdoa. Satu. Kedua, kita masih punya Pancasila yang saya suka artikan di balik layar. Bung Karno bercerita dengan Kiai Agus Salim bahwa sila itu sesungguhnya silaturahim kan gitu. Jadi orang yang tidak mengerti menyalahkan Bung Karno ini kok PKI ya, itu yang salah. Bagaimanapun dia pemimpin. Kemudian
zaman Pak Harto salah lah, terus nggak selesai kita. Itu ya, maksud saya itu. Jadi saya masih optimis. Ada Pancasila, ada orang-orang saleh yang selalu berdoa. Kita akan menjadi bangsa yang besar. Oke, baik Pak. Dengan dua hal tersebut seharusnya bisa ya Pak ya. Seharusnya bisa membangun menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, baik Pak Yudi. Pak Yudi, terima kasih sebelumnya, dan teman-teman, kita baru saja ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Yudi ya kali ini tentang stabilitas nasional ya, khususnya di Indonesia, di mana bangsa besar ini tidak runtuh hanya karena serangan dari luar. Banyak negara justru melemah karena kehilangan kepercayaan dari dalam dirinya sendiri. Indonesia hari ini mungkin sedang berada di ruang tunggu sejarah, menunggu kelahiran fase baru yang akan menentukan arah republik ini ke depannya seperti apa. Pertanyaannya bukan hanya apakah negara ini kuat, tetapi apakah bangsa ini cukup matang dalam menghadapi perubahan zaman, ledakan teknologi informasi, dan juga perang persepsi global. Karena di era modern ini, teman-teman, stabilitas tidak lagi hanya dijaga oleh senjata dan institusi, tetapi oleh narasi juga, komunikasi, dan juga kepercayaan publik atau dari masyarakat. Semoga Indonesia tidak melahirkan krisis, tetapi melahirkan kesadaran baru bahwa persatuan, literasi publik, dan kepemimpinan yang mampu memahami psikologi masyarakat adalah fondasi utama menjaga Ibu Pertiwi agar tetap berdiri kokoh. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, terima kasih lagi. Lebih baik ulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando!